Lagi-lagi masalah hasil ya teman-teman. Tentu ya, dalam sebuah pembibitan yang kita harapkan adalah hasil DOE atau hasil dari anakan entok. Nah, tentu hal yang menjadi faktor utama yaitu adalah hasil telur yang diperoleh dari indukan-indukan. Tentu ya teman-teman, di lahan umbaran menurut saya adalah lahan yang tepat pada sistem pembibitan ya, yang dimana ketika ternak-ternak tersebut ini kekurangan nutrisi pada pakan yang kita berikan, mereka bisa mencarinya di alam teman-teman. Kita dalam artian mereka bisa mencarinya di lahan umbaran. Jadi menurut saya untuk saran yang tepat ya pada sistem pembibitan yaitu di lahan umbaran teman-teman. Jangan gunakan kandang sekat. Memang ya kandang sekat itu memang bisa, tetapi dalam kurung ya memang sedikit merepotkan bagi kita ya, yang dimana kita harus merawatnya satu per sekat. Misalnya satu sekat kita memberikan makan, terus kita pindah lagi ke sekat berikutnya, pindah lagi ke sekat berikutnya. Nah tentu ya, hal sedemikian tersebut itu menjadi kerepotan bagi kita ya, yang dimana perawatan itu lebih memakan waktu dan menguras waktu juga ya. Tapi ketika kita teman-teman itu melakukan di lahan umbaran, mungkin menurut saya itu paling tepat teman-teman, yang dimana kita cukup memberikan pakan di satu titik dan membersihkan tempat pemandian di satu titik. Jadi lebih simpel ya teman-teman ya. Dan satu lagi ya teman-teman ya, masalah di kandang umbaran ini, untuk tingkat amoniak itu lebih rendah teman-teman. Karena dengan lahan umbaran ini ya, kotoran yang dihasilkan oleh ternak-ternak kita ini mudah diserap oleh namanya binatang-binatang dari cacing tanah maupun dari serangga-serangga lainnya ya. Maupun ketika terkena air hujan, amoniak-amoniak tersebut akan cepat hilang teman-teman. Beda lagi ya yang dinamanya kandang sekatan. Di kandang sekatan itu teman-teman, amoniak sangat-sangat cepat menimbun teman-teman. Jadi saran saya ya untuk dalam sistem pembibitan, saya sarankan untuk menggunakan lahan umbaran teman-teman. Bang, gimana lagi sarannya ketika lahan yang saya miliki itu kecil? Nah, jadi ketika lahan yang teman-teman miliki itu ya tidak terlalu luas, teman-teman bisa menggunakannya, bisa memanfaatkannya dengan populasi yang tidak terlalu padat teman-teman. Kita di sini bukan bicara tentang populasi ya, kita di sini juga bicara tentang kesehatan juga. Jadi percuma ternak-ternak kita banyak, tapi keadaannya tidak sehat ataupun kotor ya. Hal ini yang akan memicu ternak-ternak kita itu terserang dalam virus. Tentu ya teman-teman ya, yang kita takuti dalam sebuah peternakan ini adalah virus. Karena ketika terkena virus ini ya, bisa saya pastikan kalau ternak-ternak tersebut akan mati dalam kurun waktu 1 hari aja teman-teman. Jadi pentingnya bagi kita nih untuk menjaga kebersihan bagi kandang kita dan juga selalu merawat ternak-ternak kita secara baik lah. Hal ini akan memicu juga pada hasil produksi telur. Nah, dalam kandang umbaran ya teman-teman ya, kita bisa memanfaatkan pekarangan ataupun belakang-belakang rumah yang kita beri pagar ya. Kami di sini cuma memberi pagar sederhana teman-teman. Kami cuma menggunakan jaring yang kita tanami oleh pohon pagar seperti ini. Ini sampai ke belakang sana teman-teman, sampai ujung. Ini kita pagar dengan menggunakan jaring seadanya ya. Dan kalau masalah hasil ya dalam sebuah sistem pembibitan di lahan umbaran, menurut saya hasilnya tepat ya teman-teman. Menurut saya hasilnya bagus karena kenapa ya? Mereka itu tidak senantiasa menunggu pakan yang kita berikan. Mereka bisa mencarinya pakannya di alam itu ya, yang tersedia cukup melimpah ya. Mereka bisa memakan hijau-hijauan, mereka juga bisa mencari cacing dengan sendirinya teman-teman. Dan ini teman-teman untuk hasil yang ada di kandang kami nih ya, hasil telur di kandang kami itu melimpah teman-teman. Dan yang baru menetas teman-teman bisa lihat sendiri nih ya. Nah ini baru menetas teman-teman, kurang lebih ada 40 ekor. Nah ini nanti kita bakal langsung jual ini ya. Ini kurang lebih ada 40-an ekor, belum saya hitung-hitung juga. Dan untuk pakan ya teman-teman, bisa lihat sendiri ya, pakan masih full, masih banyak. Dan indukan-indukan kami senantiasa tidak terlalu memperdulikan pakan yang kita berikan. Karena kenapa ya teman-teman ya, yang saya sebutkan tadi ya, di lahan umbaran mereka bisa mencari pakan dengan sendirinya teman-teman.
Walau memang kami beri batas penyekat ya untuk di area kandang ini, untuk agar unggas-unggas lain tidak dapat masuk di area kandang kita. Jadi kalau ransum pakan seperti biasa ya teman-teman ya, yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya ini. Nah, ini ada indukan-indukan yang lagi mengerami juga. Karena di sini kami memakai sistem pengeraman dan mesin tetas. Ini kita kolaborasikan ya teman-teman. Banyak. Dan ini juga ada yang retak, kemungkinan nanti kita akan bareng ya menjualnya sama yang tadi tuh. Kita tinggal menunggu yang ini. Kemungkinan dalam waktu 2-3 harian ini akan menetas total teman-teman. Dan satu lagi ya teman-teman, ini ya saya ingatkan untuk tempat pemandian ya. Tempat pemandian ini sangat berpengaruh besar teman-teman pada sistem pembibitan. Yang dimana tempat pemandian ini ya bertujuan untuk menetralkan suhu tubuh pada indukan yang mengerami maupun mempercepat pergantian bulu pada indukan. Nah, jadi teman-teman, ketika indukan-indukan tersebut ini mulai mengganti bulunya, mereka sangat sering mandi teman-teman. Dan dengan cara mandi tersebutlah mereka merontokkan bulu-bulunya. Jadi teman-teman penting ya dalam sebuah pembibitan ini tempat pemandian, karena masa pergantian bulu itu cukup lama teman-teman. Jadi kalau ketika bulu itu belum rontok total, mereka belum mau bertelur teman-teman. Dan ketika bulu juga belum tumbuh teman-teman, mereka tidak akan mau bertelur itu dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulanan. Tergantung dari perawatan teman-teman ya. Ini indukan-indukan kami teman-teman. Bersih-bersih ya. Bisa dilihat sendiri karena di lahan umbaran maupun dalam keadaan hujan seperti apapun, keadaan ternak-ternak kami ini selalu bersih bulunya. Tidak ada bulu kotor sama sekali. Karena dia selalu rajin mandi, karena ke tempat pemandian kami selalu gantinya teman-teman. Nah, jadi kalau masalah indukan juga ya, indukan juga berpengaruh terhadap hasil. Pilihlah indukan yang memang benar-benar bagus ya teman-teman. Dengan tingkat bobot maupun dari segi usia. Nah, usia yang saya sarankan pada sistem pembibitan ketika teman-teman beli dari luar ini ya, ataupun dari para peternak-peternak lain, saya sarankan di usia 5-6 bulanan, atau baru sekali produksi itu tidak masalah teman-teman. Jangan beli indukan yang usianya itu tua teman-teman. Dalam artian usia yang udah akhir, sudah tidak layak bertelur, yaitu berkisaran di angka usia 2 tahunan apa 3 tahunan ya teman-teman. Biasanya di usia-usia tersebut, ternak-ternak kita ini lebih namanya dominan tidak mau bertelur ya. Dia sebenarnya bisa bertelur tetapi tidak terlalu banyak menghasilkan, karena kita tahu sendiri untuk usianya juga sudah tua, jadi produksinya pastinya juga akan menurun teman-teman. Ya, mungkin begitu saja nih teman-teman ya video singkat yang dapat saya berikan, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.